dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini ya. Kalau sakiti Inara aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku juga akan tangkap dan dilaporkan kami di Barreskrim. Gugatan cerainya akan diajukan setelah proses ini atau dalam waktu dekat Kak di Medan? Terutama Lewat apa nih? insan juga untuk menyampaikan. Coba gimana konsepnya? Dia selalu minta bertemu lewat insan. Kalian tahu Insanul Fahmi dibenci banget sama Mawa. Halo guys, sebelum kita memulai video ini, aku pengen sedikit mengenalkan kalian dari salah satu parfum ya, yaitu parfum Scarlet. Ini adalah parfum biru samudra. Samudra, bayangin teman-teman, birunya samudra itu taruh di dalam parfum ini. Ini untuk aromanya sendiri itu fresh ya, nggak nyakit di hidung ya teman-teman. Pasti kalian pernah mencium aroma yang bikin sakit gitu kan. Terus aromanya itu tahan lama dan dia udah extract the parfum, yang artinya udah lebih dari 8 jam ketahanannya, luar biasa banget. Ini cocok banget buat kalian yang dipakai buat pagi hari, siang hari maupun malam hari ya. Ya, ini serius cocok banget buat kalian mau kerja, pelajar atau apapun. Nah, kalian yang penasaran langsung aja cek di bawah video ini teman-teman. Ketika link video ini dihapus oleh YouTube, kalian bisa langsung aja klik di deskripsi video ini teman-teman. Aku sediain juga linknya buat pembelian. Hari ini kita bakal bahas si Wardah Tina Mawa yang ingin dilaporkan Insanul Fahmi, dan respon dari Inara yang ditanya oleh wartawan mau minta maaf. Oh ya, disclaimer dulu, konten aku kayaknya harus balik lagi ke ranah awal teman-teman, yang dimana aku harus berat sebelah deh kayaknya. Kalau netral udah nggak asik lagi, soalnya udah kayak konten berita ya. Kalau netral jadi ya kayaknya aku harus condong ke salah satu dari konten ya. Jadi nggak netral, itu udah disclaimer lah dari awal ya. Yaudah, yuk kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, di sini ada klarifikasi Mawa. Saya tidak tutup akses anak. Oke, kita dengerin. Tapi kan dilaporin sama anak ke Komnas Anak, katanya dipersulit untuk ketemu anak. Memang seperti apa sih mungkin kondisi? Baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari lalu itu baru ketemu, ya itu baru ketemu, dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Dan memang baru kemarin itu baru ketemu. Tapi emang nggak ada pembatasan ya Mbak untuk Nggak ketemu ada sama anak? sekali. Tapi Insanulnya sendiri kan katanya sulit untuk bertemu, mbaknya sendiri untuk berjalan, untuk damai. Kan ini lagi proses berjalan hukum ya. Jadi kan saya harapannya ya ini berjalan dulu, dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu, dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka, karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Tapi kalau mau untuk isu perceraian antara Inara dan si Insan sendiri, kamu sendiri tahu nggak sih info tersebut atau sama sekali nggak? Jujur saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu. Jujur saya nggak mau tahu lagi kehidupan mereka. Sekarang saya fokus untuk kehidupan masa depan saya sama anak saya. Dia baru ketemu anaknya 4 hari yang lalu loh. Tapi di story seakan-akan ditahan hampir 4 bulan. Itu gimana ceritanya? Inaro, Insanul, waktu 2 jam gak inget anak. Ya, impactnya tuh bakal kesini gitu. Tapi setelah ini terjadi, akhirnya mungkin mereka merasa menyesal gitu ya, telah mengabaikan anak-anaknya, malah fokus ke hal hubungan mereka sampai lupa anak-anak gitu kan. Mawa akan gugat cerai Insanul Fahmi sehabis lebaran. Gugatan cerainya akan diajukan setelah proses ini atau dalam waktu dekat Kak di Medan? Dalam waktu dekat. Oh, Berarti nggak bulan ini juga ya Kak? Berarti bulan ini juga. Apa setelah Lebaran Kak? Setelah Lebaran. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan sama
Itu aja ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Kak Mawa, banyak ya, tapi kan mohon ini doanya. di bulan baik ya, maksudnya sebenarnya mau ada perdamaian sendiri nggak sih antara Kak Mawa ya, apalagi ini kan di bulan baik ya Kak. Oh, kalau saat itu oke, ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung dianya kayak gimana, dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Udah, terima kasih ya, mohon doanya. Oke. Terkait Inara dulu dengan Inara takut tinggal satu barang seperti apa mungkin? Gugat cerai akan dilaksanakan setelah Lebaran. Wah, ini bakal menjadi berita naik lagi nih. Tapi ada beberapa netizen yang bilang katanya jangan cepet-cepet Kak, biarin si Inaroh kepanasan dulu. Setuju nggak? Lebih baik cepet guys, atau lama nih kita tahan cerainya, atau sampai tunggu keputusan pengadilan bahwa Insanul benar-benar bersalah, nikah secara diam-diam, poligami ya. Curhatan hati seorang Inara. Kita dengerin dulu guys curhatannya. Entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku itu udah penuh, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi Kemarin nggak kayak gitu sampean. apa ya, dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya, karena ibu mana sih yang jauh dari anak yang nggak gelisah. Kemarin nggak inget karena ya, dikhususkan ya untuk terutama untuk anak-anak, karena aku ngerasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang pasti punya celahnya, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tuh merasa kayak ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat aku. Tapi ya baik, maha baiknya Allah masih memberikan kesempatan, dan pasti juga mudah-mudahan minta maaf juga ke pihak yang merasa aku sakitin hatinya, mungkin pasti juga buat orang tua juga mungkin aku waduh itu sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan, malah istrinya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi terang mengenai risau Masya Allah, menjadi amal jari juga. Sebenarnya jalan hidup orang, mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itu lah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu dalam qadar Allah. Jadi apa ya, kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang ya. Jadi untuk hal itu sih aku serahin semuanya aja. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal, bukan dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga. Aku tetap pada keinginanku sedari awal, ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu. Inara pengen ketemu langsung minta maaf, yang kutangkap ya sama Mawa ya, ini harusnya kan Mawa gampang banget diakses, satu kota nggak sih kalian, bukan beda negara, satu kota bahkan sama-sama tinggal di Jakarta kan, maksudnya kan belum tinggal tetap teman-teman si Mawa emang kan, karena kita tahu sendiri lokasi domisili dia kan di Medan, emang kan kerjaannya banyak di Jakarta, dia melakukan live streaming segala macam, harusnya Inara bisa langsung samperin, ketemu lah mereka gitu, minta maaf tuh di sana. Tapi kayaknya aku nggak melihat effort di sini ya, effort seseorang minta maaf. Ya udahlah, yang penting gue pengen minta maaf ya kalau ketemu, itu yang ku tangkep nih, yang penting kalau ketemu baru aku mau nih minta maaf. Sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.
Coba mencoba melalui layar mungkin biar bertemu. Aku selalu mencoba, terutama Lewat apa nih? insan juga untuk menyampaikan. Coba gimana konsepnya? Dia selalu minta bertemu lewat insan. Kalian tahu Insanul Fahmi dibenci banget sama Mawa. Dia melalui minta maaf ke orang yang dibenci sama Mawa juga nih. Ya sulit gitu. Kalau ingin bertemu secara langsung, qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Ya, doanya juga sebenarnya ada kesempatan langsung bertemu dengan beliau. Sabar, bulan puasa harus banyak sabar ya. Kliennya pengen nemuin Mawa, teman-teman. Kalian bisa lihat pengacaranya kayak gimana? Coba dengerin nih. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Karena kalau Kayak orang gini yang minta kenal, maaf, ya, bro. Ini sampulnya aja bagus kalau saya lihat, ya. Tapi hatinya ini nggak bermoral. Ya sampulnya bagus, kita lihat dari luar bagus. Ya kan, sampulnya bagus kan. Nah, tapi rupanya hatinya ini apa? Tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah, kan bisa. Itu mas suami sambung. Itu urusan pribadi kalian. Panggil dia, nyatakan sikap, bukan langsung duduk-duduk lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nakal pun sampai sekarang masih terima. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku juga akan tangkap gas di laporan kami di Barreskrim. Nah, kalau kau mau coba, silakan. Kalian lihat pengacaranya Inara ngamuk. Mawa disebut cuma cari panggung dan gak bermoral. Coba orang mana yang mau maafin ya? Kalau lu punya teman deket seperti gitu, lu temenan seperti orang kayak gitu, saya mau maafin nih sama dia. Tapi ini pengacaranya malah manas-manasin. Sebel nggak? Maafin nggak? Ya enggak lah. Coba malah nantang-nantangin coba kan. Sikap cuek Mawa ini kayaknya tuh bikin kesel kubunya Inara ya. Setelah kemarin itu Inara bikin story tentang Mawa yang baru saja jadi artis sehingga mengabaikan ajakan untuk bertemunya Inara Rusli. Sekarang pengacaranya juga ikut-ikutan menyindir ya. Dia bilang kalau Mawa itu bukan siapa-siapa kalau nggak ada Insanul sama Inara, kalau nggak ada kaitannya dengan kasus ini katanya gitu. Tapi dulu juga Inara sih bukan siapa-siapa ya, dulu juga nggak terkenal kok. Setelah ada kasus dengan Virgon. Mantan suaminya si Virgon, kan orang baru ngeh Inara, baru menuai simpati publik setelah beliau ini, Inara ini roadshow di podcast gitu menceritakan kisah rumah tangganya. Jadi sebenarnya ya sama aja kan. Mungkin karena sikap cuek Mawa ini yang tidak menghiraukan kubunya Inara, baik Inara Rusli maupun pengacaranya ataupun mungkin Insanulnya ya, yang katanya kan mau ngajak damai, mau ngajak rujuk, tapi kayaknya Mbak Mawa ini tetap kekeh ingin bercerai dan laporan ke polisi juga tetap jalan kan. Jadi mungkin setelah berbagai macam cara dari yang halus, yang adem, tidak digubris ya, sekarang mulai melancarkan serangan-serangan dan sindir-sindiran di media sosial. Ya tujuannya apa? Tujuannya mungkin untuk membuat mentalnya Mawa ini down, lalu menuruti apa yang menjadi keinginannya pihak Inara dan Insanul. Sepertinya dari kubunya Mbak Inara dan Insanul ini agak gentar juga ya, mungkin sudah membayangkan ancaman hukuman yang akan diterima kalau sampai ini masuk ke pengadilan dan juga disidangkan gitu. Sebelum aku komentar, kita lihat dulu nih respon dari netizen ya. Nggak ada yang mau jadi artis. Dia cuma mencari keadilan atas perilaku Inara dan Insanul ya. Tapi kenapa seorang pengacara emosi? Harusnya netral lah ya. Mau bagaimanapun emang bakal berat sebelah lah harusnya. Ke Inara lah pecondongnya. Tapi ini terlalu menunjukkan sih. Pakai emosi ya. Balik lagi kata abang tadi. Mungkin karena coba menjatuhkan mentalnya si Mawa nih ya. Ayo Alton, ayo jam, ayo Wheels, ayo tas, ayo boykot, ayo putus kontrak, ayo
Rasain tuh cancel culture. Jadi buat yang belum tahu, sebelumnya kan dia di endorse ya sama salah satu brand fashion. Jadi diserang lah itu ya si brand fashionnya itu sama netizen. Nantangin nih si brand fashionnya, ujung-ujungnya kena rujak sama netizen, kena boykot, bajunya nggak ada yang beli, nggak laku, kalaupun ada yang beli di retur. Kena mental si brand fashionnya, ujung-ujungnya apa? Mutusin kontrak sama Inara. Makanya jangan main-main sama netizen Indonesia. Sebenarnya lakukan warga plus 62 sekarang itu bukan menghakimi ya, tapi lebih kepada cancel culture. Jadi biar nggak ada lagi inarah-inarah lainnya di luar sana. Ataupun kalau misalnya ada yang mau jadi inaroh nih, berpikir 2 kali karena cancel culture-nya nggak main-main coy. Boykot, ayo. Ya itulah, mungkin brand ini pengen merasakan gimana caranya netizen banyak yang CO tapi diretur, dikembalikan gitu kan. Bayangin guys, soalnya lagi berkonflik, lagi bermasalah, tapi berani gitu ya dia mengambil resiko, ya akhirnya ini hasilnya. Bawa, kamu sakiti Inyanya, saya kejar kamu ya. Lagian ini lu kenapa sih nih? Tinggalin aja orang kayak gini, gak bermoral. Anda seri kami bahagia loh Pak. Lah wong kipas sekarang murah-murah loh Pak, udah beli dulu tuh sebelum wawancara. Beli sih Pak, biar dingin. Pak, 100.000 ada, 50.000 ada. Bapak, kamu tuh bukan siapa-siapa ya. Dia istri saya Pak, dia istri saya yang suaminya naik-naikan di lantai 3. Bapaknya lali ngawuri Bapak iya. Selamat berjuang ya Pak, walaupun kelihatannya berat. Gimana teman-teman soal kasus ini? Ya kalian silahkan berkomentar, berpendapat ya. Kalian boleh kok memihak siapapun di sini, tenang. Selagi komentarnya tidak menjelekkan seseorang ya. Kasihan teman-teman, apalagi lagi bulan puasa. Ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan konten dari FKR Project. See you goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.